Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salta Morazabrina dari kelas B Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter Gigi, dosen pengampu Bapak Ridho Andi Sucipto. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Setiap negara pasti mempunyai masing-masing bahasa, begitupun di negara Indonesia. Indonesia memiliki bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi di Indonesia. Selain sebagai sarana komunikasi sehari-hari, bahasa Indonesia juga memiliki peran dan fungsi penting dalam pengembangan keilmuan, kebudayaan, dan karya sastra di Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu ibarat nasi putih, semua orang bisa makan dan semua orang bisa paham. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan yang pertama, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional secara resmi dimulai pada peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Dalam ikrar itu, para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara menyatakan, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Nah, ini adalah tonggak penting karena pada saat itu Indonesia belum merdeka. Namun, para pemuda sudah sadar bahwa bangsa yang besar memerlukan bahasa yang bisa menyatukan. Di tengah 700-an bahasa daerah yang digunakan di seluruh kepulauan Indonesia, mereka memilih bahasa Indonesia yang saat itu berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa dan sebagai identitas bangsa. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa merasa satu, meskipun berasal dari suku yang berbeda-beda. Misalnya, orang Jawa ngobrol sama orang Batak, terus orang Bugis ketemu seorang Papua. Kalau masing-masing pakai bahasa daerah, bisa-bisa malah nggak nyambung kan ya? Tapi begitu pakai bahasa Indonesia, mereka akan bisa saling mengerti. Begitu juga fungsi dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, sebagai lembaga identitas nasional. Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa kita adalah satu bangsa yang besar, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Yang kedua, sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa ini mencerminkan rasa cinta terhadap tanah air dan digunakan dalam karya sastra, lagu-lagu perjuangan, dan berbagai bentuk ekspresi budaya. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Bahasa Indonesia menjembatani komunikasi antara masyarakat dari Aceh hingga Papua. Yang keempat, sebagai alat komunikasi antar warga negara. Nah, bahasa ini tuh dipakai dalam kehidupan sehari-hari, baik secara formal maupun informal. Yang kedua, lanjut ke bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, bedanya apa dengan bahasa nasional tadi? Kalau bahasa nasional lebih ke identitas dan persatuan, bahasa negara lebih ke fungsi resmi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia lahir dari semangat perjuangan rakyat, maka kedudukannya sebagai bahasa negara diperkuat secara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Artinya, bahasa ini bukan hanya simbol persatuan, tetapi juga alat resmi dalam penyelenggaraan negara. Segala sesuatu yang bersifat kenegaraan, mulai dari pidato presiden, perundang-undangan, sampai dokumen-dokumen penting pemerintah itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, adapun contohnya, bahasa Indonesia itu dipakai dalam pendidikan dari SMP sampai kuliah. Bahasa Indonesia jadi bahasa resmi di pemerintahan, undang-undang dan dokumen negara, upacara kenegaraan, pidato presiden sampai teks proklamasi pun pakai bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan digunakan dalam upacara-upacara kenegaraan, rapat resmi pemerintahan maupun pidato presiden pun dan penjabat tinggi negara. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan dalam proses belajar mengajar dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
baik swasta maupun negeri. Yang ketiga, sebagai bahasa dalam pengembangan kebudayaan nasional, bahasa Indonesia menjadi media untuk menuliskan, mendokumentasikan, dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia di dunia internasional. Yang keempat, sebagai bahasa dalam administrasi pemerintahan dan perundang-undangan. Seluruh produk hukum, surat menyurat resmi, dan keputusan pemerintah ditulis dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh seluruh rakyat. Nah, dari perjalanan sejarah ini kita memahami bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Sebagai bahasa nasional, ia menjadi identitas dan pemersatu bangsa, dan sebagai bahasa negara, ia berfungsi sebagai bahasa resmi dalam pendidikan pemerintahan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, menjaga penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar bukan hanya kewajiban, tetapi juga wujud nyata dari rasa cinta terhadap bangsa kita. Dengan bahasa Indonesia, kita tidak hanya berkomunikasi tetapi juga mengikat persatuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.